Lalu keduanya berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, perkataan ini tidak timbul dari engkau, selain karena nafasah, dengki atau ingin berlomba. Wailahi, demi Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengawinkan engkau dengan puterinya, Fatimah. Maka kami tidak dengki yang demikian kepada engkau. Artinya, sikap ini dari engkau itu dengki namanya. Dan kami tidak dengki kepada engkau atas dikawinkannya engkau dengan Fatimah. Menurut bahasa kata-kata al-munafasah itu terambil musyarakah dari kata-kata nafasah yang diartikan di atas tadi, dengki atau ingin berlomba. Dan yang menunjukkan atas bolehnya munafasah ialah firman Allah Ta'ala, dan untuk itu hendaklah berlomba orang-orang yang mau berlomba. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, berlombalah kamu mengejar ampunan dari Tuhanmu. Surat 57 Al-Hadid ayat 21. Sesungguhnya perlombaan itu ketika ditakuti hilang waktu. Dan itu adalah seperti dua orang hamba sahaya yang berlomba-lomba melayani tuannya. Karena masing-masing gundah akan didahului oleh temannya. Lalu yang mendahului itu mendapat kedudukan pada tuannya yang tidak diperoleh olehnya. Maka bagaimana, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dengan yang demikian, seraya beliau bersabda, tak ada dengki, tak boleh dengki. Selain pada dua hal. Pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dikuasainya harta itu untuk menghabiskannya pada kebenaran. Kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, lalu diamalkannya ilmu itu dan diajarkannya manusia. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan yang demikian pada hadits yang dirawikan Abi Kabsah Anmari dengan sabdanya, contoh umat ini adalah seperti 4 macam orang. Orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu, lalu ia beramal, berbuat dengan ilmunya pada hartanya. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan tidak diberikan harta, lalu ia berdoa, hai Tuhanku, jikalau kiranya aku mempunyai harta seperti harta si Anu, niscaya aku akan berbuat seperti perbuatannya. Kedua orang tersebut sama pahalanya. Dan orang macam yang kedua itu ada keinginan daripadanya, supaya ia mempunyai harta seperti orang yang pertama tadi. Lalu ia akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang yang macam pertama, tanpa berkeinginan hilangnya nikmat dari orang yang pertama tersebut. Perawi meneruskan riwayatnya, dan orang yang diberikan oleh Allah harta dan tidak diberikan ilmu, lalu ia membelanjakan harta itu pada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dan orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, lalu ia berkata, jikalau kiranya aku mempunyai seperti harta si Anu, sungguh akan aku belanjakan seperti apa yang dibelanjakan si Anu pada perbuatan maksiat. Maka kedua orang tersebut sama pada dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang tersebut dari segi angan-angannya untuk kemaksiatan, tidak dari segi keinginannya hendak mempunyai nikmat seperti harta si Anu itu. Jadi, tidak berdosa orang yang suka orang lain dalam kenikmatan dan mengingini bagi dirinya seperti nikmat tersebut, manakala ia tidak mengingini hilangnya nikmat itu dari orang tadi. Dan ia tidak benci kekalnya nikmat itu bagi orang tersebut. Ya, jikalau nikmat itu keagamaan yang wajib, seperti iman, salat dan zakat, maka munafasah ini wajib, yaitu ia menyukai supaya dia seperti orang tersebut. Karena apabila ia tidak menyukai yang demikian, maka adalah ia rela dengan kemaksiatan. Dan yang demikian itu haram hukumnya.
Dan kalau nikmat itu termasuk perbuatan yang utama, seperti menafkahkan harta pada perbuatan yang mulia dan sedekah, maka munafasah pada perbuatan tersebut itu disunatkan. Dan jikalau nikmat itu dinikmati atas jalan mubah yang diperbolehkan, maka munafasah padanya mubah. Semua itu kembali kepada kehendak persamaan dan perhubungannya pada nikmat. Dan tak ada padanya kebencian nikmat. Dan di bawah nikmat ini ada dua perkara. Pertama, kesenangan orang yang memperoleh nikmat kepadanya yang lain. Kedua, tampaknya kekurangan orang lain dan tertinggainya orang lain daripadanya. Dia benci salah satu dari dua segi itu, yaitu tertinggal dirinya, dan ia menyukai persamaannya dengan orang itu. Dan tak ada dosa atas orang yang benci tertinggal dirinya dan kekurangannya pada perbuatan-perbuatan mubah. Benar, yang demikian itu kekurangan dari perbuatan-perbuatan utama, dan berlawanan dengan zuhud, tawakal, dan rela, dan mendindinginya dari kedudukan-kedudukan, makam-makam yang tinggi. Akan tetapi tidak mengharuskan menetapkan yang demikian itu akan kemaksiatan. Di sini suatu titik yang tersembunyi, yaitu apabila ia putus asa daripada memperoleh seperti nikmat itu dan ia benci tertingganya dan kekurangannya, maka tidak mustahil ia akan mengingini hilangnya kekurangan itu, dan kekurangan itu akan hilang ada kalanya dengan ia memperoleh seperti yang demikian atau dengan hilangnya nikmat orang yang didengkinya. Maka apabila tertutup salah satu dari dua jalan itu, lalu hampirlah hati tiada akan terlepas dari keinginan jalan yang lain. Sehingga apabila nikmat itu hilang dari orang yang didengkinya, niscaya adalah yang demikian itu lebih menyembuhkannya daripada kekalnya nikmat tersebut. Karena dengan hilangnya nikmat itu, akan hilanglah tertinggainya dan terkemukanya orang lain. Dan ini hampirlah hati itu tiada terlepas daripadanya. Jikalau yang demikian, di mana sekiranya persoalan itu diserahkan kepadanya dan dikembalikan kepada pilihannya, niscaya sesungguhnya ia berusaha menghilangkan nikmat tersebut dari orang yang didengkinya, maka itu adalah dengki yang sangat tercela. Dan jikalau ia dicegah oleh ketakwaannya daripada menghilangkan nikmat itu, maka ia dimaafkan dari apa yang diperolehnya pada tabiatnya. Tentang senangnya hilang nikmat itu dari orang yang didengkinya, manakala ia tidak suka bagi yang demikian dari hatinya, disebabkan akal dan agamanya. Mudah-mudahan yang demikian yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 perkara tiada terlepas orang mukmin daripadanya, yaitu dengki, jahat sangka, dan hati terbang, tidak berdekatan hati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang mukmin mempunyai jalan keluar dari 3 perkara tersebut, yaitu apabila engkau dengki, maka jangan engkau mau. Artinya, kalau engkau dapati sesuatu pada hati engkau, maka jangan engkau kerjakan. Dan jauhlah dari kebenaran bahwa manusia itu bermaksud menyamai saudaranya pada kenikmatan, lalu ia lemah daripada memperolehnya. Kemudian senantiasalah ia cenderung supaya nikmat itu hilang, karena tidak mustahil ia akan memperoleh penguatan baginya atas kekalnya nikmat tersebut. Maka batasan ini dari al-munafasah akan mendesak dengki yang haram. Sayogialah menjaga diri padanya, sesungguhnya itu tempat berbahaya. Tiada seorang pun dari manusia, melainkan ia akan melihat di atas dirinya segolongan kenalan dan teman-temannya yang ingin menyamainya. Dan hampirlah yang demikian itu menarik kepada kedengkian yang dilarang, kalau ia tidak kuat iman dan keras takwa. Manakala yang menggerakkan kedengkian itu karena takut berlebih kurang dan kelihatan kekurangannya dari orang lain, niscaya yang demikian akan menghelanya kepada kedengkian yang tercela.
dan kepada kecenderungan tabiat keinginan kepada hilangnya nikmat dari saudaranya, sehingga turun saudaranya itu kepada persamaan dengan dia, karena ia tidak sanggup untuk menaiki kepada persamaan dengan memperoleh nikmat tersebut. Dan yang demikian tidaklah sekali-kali diberi kelonggaran. Akan tetapi itu adalah haram. Sama saja yang demikian itu pada maksud-maksud agama atau pada maksud-maksud duniawi. Akan tetapi dimaafkan pada yang demikian insya Allah Ta'ala, selama tidak dilaksanakannya, dan adalah kebenciannya dari jiwanya kepada yang demikian itu menjadi kafarah, penutup dosa baginya. Inilah hakikat dengki dan hukum-hukumnya. Adapun tingkat-tingkat dengki itu 4 perkara. 1. Bahwa ia mengingini hilangnya nikmat dari orang lain, walaupun yang demikian tidak berpindah kepadanya. Dan inilah yang paling keji. 2. Bahwa ia mengingini hilangnya, berpindahnya nikmat karena keinginannya pada nikmat itu, seperti keinginannya kepada rumah yang baik atau wanita yang cantik atau kekuasaan yang tembus atau kehidupan yang lapang yang telah diperoleh orang lain. Mengingini supaya nikmat itu baginya, dan yang dicarinya ialah nikmat tersebut, bukan hilangnya dari orang lain itu. Kebenciannya ialah ketiadaan nikmat itu baginya, bukan karena dinikmati orang lain dengan nikmat itu. 3. Bahwa ia tidak rindu nikmat itu sendiri bagi dirinya, akan tetapi ia rindu seperti nikmat itu. Kalau ia lemah daripada memperoleh seperti nikmat tersebut, niscaya ia mengingini hilangnya dari orang lain, supaya tidak kelihatan kelebih-kurangan di antara keduanya, antara dia dan orang lain. 4. Bahwa ia rindu bagi dirinya seperti nikmat tersebut. Kalau tidak berhasil, maka ia tidak mengingini hilangnya nikmat tersebut dari orang itu. Yang penghabisan, yang keempat, ini dimaafkan kalau dalam urusan keduniaan, dan disunatkan kalau dalam urusan keagamaan. Dan yang nomor 3, ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Dan yang nomor 2 itu lebih ringan dari yang nomor 3. Dan yang pertama itu tercela semata-mata, dan menamakan tingkat kedua itu dengki adalah suatu kemungkinan dan perluasan arti kata-kata. Tetapi itu dengki adalah suatu kemungkinan dan perluasan arti kata-kata. Tetapi itu tercela karena firman Allah Ta'ala, janganlah kamu iri hati terhadap pemberian Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Surat 4 An-Nisa ayat 32. Maka iri hati, bercita-cita untuk seperti yang demikian itu tidak tercela. Adapun iri hatinya untuk memperoleh benda itu sendiri, maka itu tercela. Penjelasan sebab-sebab dengki dan berlomba-lomba. Adapun berlomba-lomba, al-munafasah, sebabnya ialah kecintaan kepada sesuatu yang ada padanya al-munafasah. Kalau yang demikian itu urusan keagamaan, maka sebabnya ialah kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kecintaan mentaatinya. Dan kalau urusan keduniaan, maka sebabnya ialah kecintaan kepada yang diperbolehkan di dunia dan memperoleh kenikmatan dengan yang diperbolehkan itu. Sesungguhnya, kita perhatikan sekarang tentang dengki yang tercela. Pintu masuknya banyak sekali, akan tetapi jumlahnya terbatas kepada 7 pintu, yaitu permusuhan, perasaan kemuliaan diri, ta'azus takabur, mengherani diri sendiri, ta'ajiyub, takut kehilangan maksud-maksud yang dicintai, kesukaan menjadi kepala, keji jiwa dan kikirnya. Sesungguhnya tidak menyukai nikmat kepada orang lain, ada kalanya karena orang itu musuhnya, lalu ia tidak menghendaki kebajikan bagi orang tersebut. Dan ini tidak tertentu dengan teman-teman yang sebaya saja, bahkan orang yang hina ada yang dengki kepada raja.
dengan pengertian bahwa ia menyukai hilang kenikmatannya, karena ia marah kepada raja itu disebabkan perbuatan jahat raja tersebut kepadanya atau kepada orang yang dicintainya. Ada kalanya bahwa ia mengetahui bahwa orang yang memperoleh kenikmatan itu menyombong dengan kenikmatan kepadanya, dan ia tidak sanggup memikul kesombongan dan kebanggaan orang itu karena perasaan kemuliaan dirinya, dan itulah yang dimaksud dengan eta'azus, perasaan kemuliaan diri. Ada kalanya bahwa ia pada tabiatnya, karakternya, merasa besar diri atas orang yang didengkinya. Dan yang demikian itu tercegah kepadanya karena kenikmatan orang tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan takabur. Ada kalanya bahwa nikmat itu besar dan kedudukan itu tinggi. Lalu ia merasa takjub dari kemenangan temannya yang sebaya dengan kenikmatan yang seperti itu. Dan itulah yang dimaksud dengan takjub, mengherani diri sendiri. Ada kalanya bahwa ia takut dari hilang maksudnya disebabkan nikmatnya orang itu dengan berusaha untuk ia sampai kepada mendesaknya pada maksudnya. Ada kalanya bahwa ia menyukai menjadi kepala hubur riasah yang terbina di atas keistimewaan dengan sesuatu kenikmatan yang tidak ada kesamarataan padanya. Ada kalanya bahwa tidak ada ia dengan salah satu dari sebab-sebab tersebut. Akan tetapi karena kekejian jiwa dan kekikirannya dengan kebajikan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, dan tak dapat daripada penguraian sebab-sebab ini. Sebab pertama, permusuhan dan kemarahan. Dan inilah sebab kedengkian yang paling berat. Sesungguhnya orang yang disakiti oleh seseorang dengan sesuatu sebab dan berbeda kepentingan dengan salah satu segi, niscaya hatinya akan benci dan marah kepada orang tersebut. Dan melekatlah kedengkian itu pada hatinya. Dan kedengkian itu menghendaki kesembuhan dan pembalasan dendam. Kalau orang yang marah itu lemah dari kesembuhan itu dengan sendirinya, niscaya ia menyukai akan disembuhkan oleh masa, waktu. Kadang-kadang yang demikian membawa kepada kemuliaan dirinya pada sisi Allah Ta'ala. Maka manakala musuhnya mendapat bencana, niscaya ia merasa senang dan menyangka bahwa bencana itu balasan yang setimpal kepada musuh itu dari pihak Allah di atas kemarahannya. Dan bencana itu lantaran karenanya. Dan manakala musuhnya memperoleh nikmat, niscaya yang demikian itu menyakitkannya. Karena berlawanan dengan maksudnya, kadang-kadang terguris dalam hatinya bahwa ia tiada mempunyai kedudukan, manzilah pada sisi Allah, di mana Allah Ta'ala tiada mengambil balasan baginya dari musuhnya yang telah menyakitinya. Tetapi Allah memberi nikmat kepada musuhnya itu. Kesimpulannya, dengki itu mengharuskan kemarahan dan permusuhan, dan tidak berpisah dari keduanya. Dan tujuan orang yang menjaga diri orang yang takwa ialah bahwa ia tidak mau dan tidak menyukai yang demikian dari jiwanya. Adapun untuk memarahi manusia, kemudian sama senang dan sakitnya pada manusia tersebut, maka ini tidak mungkin. Dan ini termasuk apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang kafir, yakni dengki dengan permusuhan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan bila mereka menemui kamu, mereka mengatakan, kami beriman. Dan apabila mereka sendirian, digigitnya anak jarinya karena sangat marah kepadamu. Katakan kepada mereka, matilah karena bersangatan marahmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati. Jika kamu beroleh kebajikan, niscaya menyedihkan kepada mereka. Dan jikalau kamu ditimpa kesusahan, niscaya mereka girang karenanya. Dan kalau kamu sabar dan memelihara dirimu, niscaya tipu daya mereka tidaklah akan membahayakan kepada kamu sedikit pun. Sungguhnya Allah itu mengetahui sungguh apa yang mereka kerjakan.
Surah 3 Ali Imran ayat 119-120. Dan seperti yang demikian Allah Ta'ala berfirman, mereka ingin menyusahkan kamu. Sesungguhnya rasa kebencian telah lahir dari mulut mereka dan apa yang tersimpan dalam hati mereka itu lebih besar. Surah 3 Ali Imran ayat 118. Kedengkian itu disebabkan kemarahan. Kadang-kadang membawa kepada berbantah-bantahan, berbunuh-bunuhan, menghabiskan umur pada menghilangkannya nikmat orang dengan segala daya dan usaha, membuka rahasia yang harus ditutup dan lainnya. Sebab kedua, ta'azus, yaitu bahwa berat baginya bahwa orang lain meninggikan diri atasnya. Apabila sebahagian temannya yang sebaya memperoleh kekuasaan atau pengetahuan atau harta, niscaya ia takut bahwa teman itu akan menyombong terhadap dirinya, dan tidaklah termasuk maksudnya untuk menyombong. Akan tetapi maksudnya bahwa ia menolak akan kesombongan temannya, karena sesungguhnya ia rela dengan persamaan umpamanya dengan teman tersebut. Akan tetapi ia tidak rela dengan ketinggian teman itu terhadap dirinya. Sebab ketiga, takabur, sombong, yaitu bahwa ada pada tabiatnya, karakternya, untuk menyombong terhadap orang lain, memandang kecil dan menggunakan tenaganya, membuatnya menjadi pelayannya, dan mengharap dari orang tersebut akan mematuhi dan mengikuti segala maksudnya. Maka apabila orang tersebut memperoleh suatu nikmat, niscaya ia takut bahwa ia tiada akan dapat memikul kesombongan orang itu. Dan orang itu akan menarik diri daripada mengikutinya, atau kadang-kadang menonjol kepada kesamaan atau kepada meninggi di atasnya. Lalu orang tersebut kembali menjadi penyombong, sesudah ia menyombong terhadap orang itu. Dan termasuk sebahagian dari takabur dan ta'azus ialah kedengkian kebanyakan orang-orang kafir terhadap Rasulullah. Karena mereka itu mengatakan, bagaimana mendahului kita tampil terhadap kita seorang budak laki-laki yang yatim? Dan bagaimana kita akan menundukkan kepala kita? Lalu mereka mengatakan yang tersebut dalam Al-Quran. Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua kota? Surat 43 Az-Zukhruf ayat 31 artinya, tidak akan berat bagi kita untuk merendahkan diri kepadanya dan mengikutinya. Apabila dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang besar, tidak dari anak yatim dan orang biasa. Allah Ta'ala berfirman, menyifatkan perkataan kaum Quraisy. Inikah orang-orang yang dikurniai Allah di antara kami? Surat 6 Al-An'am ayat 53. Sebagai penghinaan dan kesombongan mereka. Sebab keempat, ta'ajub, mengherani diri. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala dari hal umat-umat yang lampau. Karena mereka itu mengatakan, kamu tiada lain, hanya manusia serupa kami juga. Surat 36 Yasin ayat 15. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan percaya, beriman, kepada dua manusia, Musa dan Harun, yang serupa kami, sedang kaumnya menghambakan diri kepada kami. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 47. Dan kalau kamu turuti manusia yang serupa kamu itu, tentulah kamu akan menderita kerugian. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 34. Mereka merasa takjub, mengherani diri, bahwa manusia yang serupa dengan mereka memperoleh kemenangan dengan pangkat kerasulan, wahyu dan dekat dengan Allah Ta'ala. Manusia seperti mereka lalu mereka dengki kepadanya dan mereka mengingini hilangnya pangkat kenabian daripadanya. Karena gundah nanti melebihi dari mereka. Orang yang serupa dengan mereka pada bentuk kejadian. Bukan dengan maksud takabur ingin menjadi kepala dan mendahulukan permusuhan ataupun lain sebab dari sebab-sebab itu.
Mereka berkata dengan penuh keheranan, adakah Allah mengutus manusia untuk menjadi rasul? Surat 17 Al-Isra ayat 94. Mereka mengatakan, mengapa tidak malaikat diturunkan kepada kami? Surat 25 Al-Furqan ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, apakah mengherankan kamu kedatangan peringatan, pengajaran dari Tuhan kamu dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kamu? Supaya ia memberi ingat kepada kamu dan supaya kamu bertakwa dan supaya kamu beroleh rahmat. Surat 7 Al-A'raf ayat 63. Sebab kelima, takut hilangnya maksud-maksud. Dan yang demikian itu tertentu dengan orang-orang yang berebutan pada satu maksud. Maka masing-masing dengki kepada temannya pada setiap nikmat yang menjadi penolong baginya pada kesendirian dengan maksud. Termasuk jenis ini, berdengki-dengkian wanita-wanita bermadu pada berebutan atas maksud-maksud kesuamian. Berdengki-dengkian sesama saudara pada berebutan untuk memperoleh tempat pada hati ibu bapa, untuk sampai kepada maksud-maksud kemuliaan dan harta. Begitu pula berdengki-dengkian dua orang murid bagi seorang guru untuk memperoleh tingkat pada hati guru. Dan berdengki-dengkian teman-teman raja dan orang-orang pilihannya pada memperoleh kedudukan pada hati raja untuk sampai kepada harta dan kemegahan. Begitu pula berdengki-dengkian dua juru nasihat yang berebut-rebutan pada penduduk sebuah desa apabila maksudnya memperoleh harta dengan baik sambutan pada mereka. Begitu pula berdengki-dengkian dua orang alim yang berebut-rebutan pada suatu golongan yang mempelajari ilmu fikih yang terbatas jumlahnya. Karena masing-masing mencari tempat pada hati mereka untuk sampai kepada maksud-maksudnya. Sebab keenam ingin menjadi kepala dan mencari kemegahan bagi dirinya tanpa menyampaikan diri kepada sesuatu maksud. Yang demikian itu seperti seorang laki-laki yang menghendaki bahwa dia tidak ada bandingannya pada sesuatu ilmu pengetahuan apabila telah mengeras kesukaan pujian baginya dan menggeletar kegembiraan dengan pujian kepadanya bahwa dia satu-satunya dan yang tunggal, tak ada bandingan pada masa itu pada ilmu pengetahuan tersebut. Kalau didengarnya ada yang menandinginya pada pojok dunia yang terjauh, niscaya yang demikian itu menyakitinya. Dan ia mengingini orang itu mati atau hilang nikmat daripadanya yang menyekutuinya pada kedudukan dari keberanian atau pengetahuan atau ibadah atau perusahaan atau kecantikan atau kekayaan atau yang lain dari hal-hal yang ia ingini sendirian dalam hal tersebut. Dan ia merasa gembira dengan sebab kesendiriannya. Sebabnya dalam hal ini tidaklah permusuhan, ta'azus kesombongan terhadap orang yang didengkinya dan takut dari kehilangan sesuatu maksud. Selain semata-mata ingin menjadi kepala dengan dakwaan bahwa ia satu-satunya dalam hal tersebut. Dan ini adalah dibalik apa yang ada di antara seseorang ahli ilmu ulama. Dari hal mencari kemegahan dan kedudukan pada hati manusia untuk menyampaikan diri kepada maksud-maksud selain dari menjadi kepala. Dan adalah ulama-ulama Yahudi mengingkari mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak beriman kepadanya. Karena takut akan rusaknya jabatan menjadi kepala dan pengikut mereka. Manakala tidak digunakan lagi mansub keilmuan mereka, sebab ketujuh keji diri dan kikirnya dengan kebajikan kepada hamba Allah Ta'ala. Sesungguhnya Anda akan menjumpai orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kesukaan menjadi kepala, sombong dan mencari harta. Apabila disifatkan kepadanya akan baiknya keadaan seseorang hamba Allah Ta'ala tentang nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang itu, lalu menyusahkannya yang demikian. Dan apabila disifatkan kepadanya kegoncangan hal ihwal orang-orang
terbelakang dan lenyapnya maksud-maksud orang itu dan sempit kehidupannya, niscaya ia gembira. Ia selalu menyukai terbelakangnya orang lain dan ia kikir dengan nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Seakan-akan mereka mengambil yang demikian itu dari kepunyaannya dan simpanannya. Dikatakan orang bakel, orang kikir, ialah orang yang bakel kikir dengan hartanya sendiri. Dan orang sahih, orang lobak, ialah orang yang kikir dengan harta orang lain. Orang tersebut kikir dengan nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana tidak ada permusuhan dan ikatan di antara orang tadi dan mereka. Dan ini tidak ada sebab yang nyata, selain dari kekejian pada jiwa dan kehinaan pada tabiat, yang telah menjadi sifat karakter. Dan pengobatannya sukar, karena dengki yang tetap dengan sebab-sebab lain adalah sebab-sebabnya mendatang, yang dapat digambarkan akan menghilang. Lalu ia mengharap pada menghilangkannya, dan ini lebih keji pada sifat karakter, tidak dari sebab yang mendatang. Maka sukarlah menghilangkannya, karena menurut kebiasaan mustahillah dapat menghilangkannya. Itulah sebab-sebab dengki. Kadang-kadang terkumpul sebagian sebab-sebab ini atau lebih banyak itu semuanya pada orang seorang. Lalu, dengan demikian, bersangatlah dengki pada orang itu, dan kuat sebagai suatu kekuatan yang tidak sanggup ia menyembunyikannya atau berbaik-baikan. Akan tetapi rusaklah hijab dinding berbaik-baikan itu, dan lahirlah permusuhan dengan terang-terangan. Dan pada kebanyakan dengki-dengkian itu berkumpul sejumlah sebab-sebab tersebut, dan sedikitlah terlepas suatu sebab pun daripadanya. Penjelasan sebab tentang banyaknya kedengkian di antara teman-teman sebaya, sahabat, saudara, anak paman dan kaum kerabat, dan menguatnya, sedikitnya dan lemahnya pada orang-orang lain. Ketahuilah, sesungguhnya dengki itu banyak di antara kaum, golongan, yang terdapat banyak sebab-sebab yang kami sebutkan tadi di antara mereka. Dan dengki itu menjadi kuat di antara kaum yang terkumpul sejumlah sebab-sebab tersebut pada mereka dan menonjol. Karena orang seorang boleh ia berdengki karena kadang-kadang ia tidak mau menerima kesombongan orang. Karena orang itu takabur dan karena orang itu musuhnya dan karena sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab orang itu musuhnya dan karena sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab tersebut sesungguhnya banyak di antara kaum-kaum, golongan-golongan yang dihimpunkan mereka oleh ikatan-ikatan, di mana dengan sebab ikatan-ikatan tadi, mereka berkumpul pada tempat-tempat orang berbincang-bincang, dan mereka mendatanginya dengan berbagai macam maksud. Maka apabila salah seorang dari mereka berlainan dengan temannya mengenai sesuatu maksud, niscaya liarlah tabiatnya dari teman itu, dan menimbulkan ia marah, dan melekatlah kedengkian dalam hatinya. Maka pada ketika itu, ia bermaksud menghinakan, bersikap sombong terhadap orang itu dan mengimbanginya untuk menyalahi maksudnya. Lah benci akan tetapnya orang itu pada nikmat yang menyampaikannya kepada maksud-maksudnya. Sejumlah dari sebab-sebab itu mempunyai arti yang bersamaan, karena tiada ikatan di antara dua orang pada dua negeri yang berjauhan. Maka tiadalah di antara orang itu dengki-mendengki. Begitu pula pada dua tempat. Benar apabila keduanya bertetangga pada tempat tinggal atau pasar atau sekolah atau masjid, niscaya keduanya datang mendatangi pada maksud-maksud yang bertentangan maksud-maksudnya. Maka berkobarlah dari pertentangan itu berlarian hati dan kemarahan, dan dari pertentangan tersebut berkobarlah sebab-sebab kedengkian yang lain. Dan karena itulah Anda melihat orang berilmu, orang alim dengki kepada orang berilmu, dan tidak kepada orang abid, orang yang banyak ibadahnya. Orang abid itu dengki kepada orang abid,
dan tidak kepada orang alim, pedagang, saudagar, itu dengki kepada pedagang. Bahkan, penjahit itu dengki kepada penjahit, dan ia tidak dengki kepada penjual kain. Tidak lain sebabnya, selain dari kesamaan pada pekerjaan. Orang laki-laki itu dengki kepada saudaranya dan anak pamannya, lebih banyak dari kedengkiannya kepada orang lain. Wanita itu dengki kepada madunya, istri suaminya, dan gundik suaminya, lebih banyak dari kedengkiannya kepada ibu suaminya dan anak perempuan suaminya. Karena maksud penjual kain itu berbeda dengan maksud penjahit, maka mereka tidak desak-mendesak di atas maksud-maksud itu. Karena maksud penjual kain itu kekayaan, dan ia tidak akan memperoleh kekayaan itu selain dengan banyak langganan. Dan ia akan berebut-rebutan dengan penjual kain yang lain, karena langganan penjual kain tidak dicari oleh tukang jahit, tetapi dicari oleh penjual kain. Kemudian desak-mendesaknya penjual kain yang menjadi tetangganya itu lebih banyak daripada desak-mendesaknya yang jauh ke tepi pasar. Maka tak dapat dibantah, adanya kedengkiannya kepada tetangga itu lebih banyak. Begitu pula orang yang berani akan dengki kepada orang yang berani. Dan ia tidak akan dengki kepada orang alim, karena maksudnya, supaya ia disebut sebagai orang berani dan termasyhur dengan keberanian itu. Dan ia menjadi satu-satunya yang bersifat dengan yang tersebut. Dan orang alim tidak akan mendesaknya atas maksud itu. Begitu pula orang alim akan dengki kepada orang alim, dan ia tidak akan dengki kepada orang berani. Kemudian, dengkinya juru nasihat mubalik atau wa'id kepada juru nasihat itu lebih banyak dari dengkinya kepada ahli fikih, orang fakih, dan tabib dokter. Karena desak-mendesaknya di antara keduanya kepada suatu maksud itu lebih khusus. Maka pokok asal-usul dengki berdengkian ini ialah permusuhan. Dan asal-usul permusuhan ialah desak-mendesak di antara keduanya pada suatu maksud. Dan maksud yang satu itu tiada akan menghimpunkan dua orang yang berjauhan, akan tetapi yang bersesuaian. Maka karena itulah banyak kedengkian di antara keduanya. Benar, orang yang bersangatan lo banyak kepada kemegahan dan menyukai suaranya terdengar ke segenap penjuru dunia dengan segenap isinya. Maka sesungguhnya ia akan dengki kepada setiap orang yang ada di alam ini, walaupun ia jauh dari orang yang bersama-sama ingin memperoleh bahagian dalam perkara yang dibanggakannya. Sumber semuanya itu ialah mencintai dunia. Sesungguhnya dunia ialah yang menyempitkan kepada orang-orang yang desak-mendesak. Adapun akhirat maka tak ada kesempitan padanya. Dan sesungguhnya yang seumpama akhirat itu ialah kenikmatan ilmu. Maka tak dapat dibantah bahwa orang yang menyukai mengenal ma'rifah Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, para malaikatnya, nabi-nabinya, alam malakut langit dan buminya, niscaya ia tiada akan dengki kepada orang lain apabila ia mengetahui yang demikian juga. Karena mengenal ma'rifah itu tiada akan menyempitkan orang-orang yang mengenal orang arifin itu. Bahkan, suatu ilmu yang diketahui akan diketahui oleh beribu-ribu orang berilmu. Lah merasa gembira dengan ma'rifahnya itu dan merasa lezat cita rasanya. Dan tiada akan berkurang kelazatan bagi seseorang disebabkan orang lain. Akan tetapi dengan banyaknya orang yang mengetahuinya, akan berhasil penambahan kejinakan hati dan buah memperoleh faedah dan memfaedahkan kepada orang lain. Maka karena itulah, tidak ada dengki-mendengki di antara ulama-ulama agama, ulam audin. Karena maksud mereka itu mengenal ma'rifah Allah Ta'ala, dan itu lautan yang luas yang tidak sempit mengenai apa yang di sisi Allah Ta'ala.
Karena nikmat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah kelezatan bertemu dengan Dia. Dan tak ada padanya yang menghalangi dan yang desak-mendesak. Dan oleh sebahagian yang memandang, tiada akan menyempitkan kepada sebahagian. Akan tetapi kejenakan hati bertambah dengan banyaknya mereka. Benar, para ulama itu apabila bermaksud dengan ilmunya akan harta dan kemegahan, niscaya mereka dengki-mendengki. Karena harta itu benda dan barang bertubuh. Apabila jatuh dalam tangan seseorang, niscaya terlepaslah tangan orang lain daripadanya. Arti kemegahan ialah memiliki hati. Dan manakala telah penuh hati seseorang dengan pengagungan seorang alim ulama, niscaya tidak mustahil berpaling dari penghormatan kepada ulama lain. Atau penghormatan itu berkurang. Maka yang demikian itu menjadi sebab bagi dengki-mendengki. Dan apabila hati itu penuh dengan kegembiraan mengenal marifah Allah Ta'ala, niscaya yang demikian tiada akan mencegah untuk penuhnya hati orang lain dengan marifah tersebut dan untuk bergembira dengan yang demikian. Perbedaan antara ilmu dan harta ialah bahwa harta itu tiada akan bertempat pada tangan seseorang sebelum ia berpindah dari tangan orang lain. Sedang ilmu dalam hati seorang alim itu tetap dan dapat bertempat dalam hati orang lain. Dengan mengajarinya, tanpa ilmu itu berpindah dari hatinya. Dan harta itu bertubuh dan merupakan benda-benda dan mempunyai kesudahan. Maka jikalau manusia memiliki semua yang pada bumi, niscaya tiada lagi tinggal harta sesudahnya yang akan dimiliki oleh orang lain. Dan ilmu itu tiada mempunyai kesudahan dan tiada tergambar akan kelengkapannya. Maka barang siapa membiasakan dirinya bertafakur tentang keagungan dan kebesaran Allah, alam malakut buminya dan langitnya, niscaya jadilah yang demikian itu lebih lezat padanya dari semua nikmat. Dan ia tiada terlarang daripadanya dan tiada yang mendesak. Maka tiadalah dalam hatinya kedengkian kepada seseorang dari makhluk. Karena orang lain juga, kalau mengetahui seperti marifahnya, niscaya tiada akan berkurang dari kelezatannya. Bahkan, kelezatan itu bertambah dengan kejinakan hatinya. Maka kelezatan mereka dalam membaca keajaiban alam malakut secara terus-menerus itu lebih besar dari kelezatan orang yang memandang kepada kayu-kayuan surga dan taman-tamannya dengan mata jahiriyah. Sesungguhnya kenikmatan bagi orang yang bermarifah, orang arif dan surganya, ialah marifahnya yang menjadi sifat dirinya. Ia merasa aman dari hilangnya, dan ia akan memetik buahnya untuk selama-lamanya. Maka ia dengan nyawa dan hatinya memakan buah-buah ilmunya. Dan itu buah-buah yang tiada terputus dan terlarang. Bahkan memetiknya dekat sekali, yaitu walaupun ia memejamkan mata zahiriahnya, maka rohnya bermain-main dalam sorga tinggi dan perkebunan yang penuh bunga-bungaan untuk selama-lamanya. Kalau diumpamakan, banyaknya orang arifin, orang yang berilmu marifah, niscaya tiadalah mereka itu berdengki-dengkian. Akan tetapi adalah mereka seperti yang difirmankan oleh Allah Tuhan Rabbul Alamin tentang mereka. Dan kami buangkan segala kedengkian yang ada dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara, berhadap-hadapan di atas ranjang. Surat 15 Al-Hijr ayat 47. Maka inilah keadaan mereka dan mereka itu jauh dalam dunia. Maka apakah yang disangka pada mereka ketika terbukanya tutup dan menyaksikan yang dicintai pada hari kesudahan akhirat? Jadi tiadalah akan tergambar bahwa dalam sorga itu ada dengki-mendengki. Dan tidak akan ada di antara ahli sorga dalam dunia dengki-mendengki. Karena sorga itu tak ada sempit-menyempit dan desak-mendesakan di dalamnya.
dan sorga itu tiada akan tercapai selain dengan marifat mengenal Allah Ta'ala, yang tidak pula desak-mendesakan padanya dalam dunia. Maka ahli sorga itu dengan sendirinya terlepas dari kedengkian pada semuanya di dunia dan di akhirat. Bahkan kedengkian itu termasuk sebahagian dari sifat orang-orang yang dijauhkan dari keluasan sorga tinggi ke tempat yang sempit, ke penjaraan neraka jahanam.